Masukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Safra Fitri Angelina, dan rekan-rekan saya ada Zahro Tusita Sausan, Syifa Fitri Sabrina, Ciska Nesya Sarasati, dan Sylvia Cinta Barubangun. Dan pada kesempatan ini, kami akan membahas studi kasus tentang penerapan fluida statis dan fluida dinamis pada struktur bendungan, serta mengapa konsep ini sangat penting dalam teknik sipil. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Fluida memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama air yang mengalir di pipa, udara yang bergerak membentuk angin, hingga kerja rem hidrolik pada kendaraan, semuanya berkaitan dengan sifat fluida. Oleh sebab itu, mempelajari fluida statis dan fluida dinamis menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena alam dan teknologi. Pengetahuan ini juga membantu dalam bidang teknik, kesehatan, transportasi, dan industri, dan masih banyak lainnya. Di dalam studi kasus kami, ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis, dan yang kedua ada prinsip-prinsip fisika yang berlaku pada fluida statis dan dinamis. Yang pertama itu untuk pemecahan rumusan masalahnya yaitu adalah masalah ini muncul karena fluida bisa berada dalam kondisi diam dan bergerak yang masing-masing memiliki hukum fisika yang berbeda. Yang kedua itu bagaimana prinsip-prinsip fisika yang berlaku pada fluida statis dan dinamis. Hal ini penting untuk mengetahui konsep tekanan, massa jenis, viskositas, dan hukum-hukum penting seperti Pascal, Archimedes, dan Bernoulli. Dan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Dari presentasi kami kali ini, tujuan membahas ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar fluida statis dan fluida dinamis, memahami hukum-hukum yang berlaku, serta melihat bagaimana fluida digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun aplikasi dalam teknologi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Fluida adalah zat yang dapat mengalir baik berupa cairan maupun gas. Sifat utama fluida meliputi massa jenis, tekanan, viskositas, dan kecepatan aliran. Fluida dipengaruhi oleh gaya dan energi, sehingga hukum-hukum fisika pada fluida menjelaskan bagaimana fluida berlaku dalam kondisi diam maupun bergerak. Teori dasar ini menjadi acuan untuk mempelajari tekanan hidrolistik, gaya apung, hingga energi dalam aliran fluida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada nggak revisian yang ini? Oh, ini. Pada fluida statis, tekanan hidrostatik mengikuti rumus P sama dengan P kali G kali H. Semakin dalam suatu titik, semakin besar tekanan yang diterimanya. Hukum Pascal digunakan dalam alat hidrolik yang memperbesar gaya dengan perbandingan luas penampang. Hukum Archimedes menjelaskan gaya apung yang membuat benda dapat terapung atau tenggelam. Pada fluida dinamis, kecepatan aliran membentuk energi fluida. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan antara luas penampang dan kecepatan. Sedangkan persamaan Bernoulli membahas energi potensial, energi tekanan, dan energi kinetik dalam fluida mengalir. Ketika menganalisis fluida, data biasanya menunjukkan bahwa tekanan meningkat seiring kedalaman pada fluida statis. Pada fluida dinamis, semakin kecil luas penampang pipa, semakin cepat alirannya. Grafik kecepatan aliran, tekanan, dan ketinggian umumnya mengikuti persamaan Bernoulli. Data percobaan hidrolik juga membuktikan bahwa gaya yang kecil mampu mengangkat beban besar sesuai prinsip Pascal.
Pakai semuanya, Cat. Pakai. Baik, setelah kelompok kami menjelaskan tentang studi kasus, kami dapat menyimpulkan bahwa fluida statis dan fluida dinamis memiliki karakteristik yang berbeda. Fluida statis menekankan pada tekanan dan gaya apung ketika fluida dapat keadaan diam. Fluida dinamis menekankan aliran dan energi fluida ketika bergerak. Dengan memahami hukum-hukum seperti Pascal, Archimedes, kontinuitas, dan Bernoulli, kita dapat menjelaskan banyak fenomena alam dan teknologi modern. Konsep fluida ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bidang teknik, dan dunia industri. Sekian, terima kasih. Eh, Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.